Tadi sudah disebutkan ada dua metode planning yang akan dibahas. Cuman di sini dalam video ini saya hanya akan menjelaskan satu metode saja, yaitu goal stack planning atau linear planning. Nanti ada satu lagi metode yang lain, yaitu metode constraint posting, dan itu yang silakan harus teman-teman pelajari sendiri. Nah, sesuai dengan namanya, goal stack planning. Ada istilah stack di sana. Berarti dalam menyelesaikan masalah, si GSP ini dia menggunakan sebuah stack atau konsep stack tumpukan. Nah, yang untuk menampung keadaan-keadaan ataupun predikat-predikat ya baik dari goal state yang ingin dicapai sampai solusi dan juga operator-operator yang dilakukan untuk memenuhi keadaan tersebut. Dan ini adalah algoritmanya. Jadi dia nanti akan memasukkan goal state pada stack yang paling bawah, kemudian dia akan memasukkan keadaan-keadaan yang belum tercapai dalam stack, lalu nanti disinilah mulai masuk ke fase pembagian ya, sub masalah. Jadi pada saat goal stack ini, dia akan bagi menjadi sub goal, subset yang ingin dicapai. Jadi dibagi-bagi dalam keadaan yang kecil, lalu kemudian nanti dia akan menyelesaikan satu-satu, barulah nanti digabungkan lagi di akhir kalau semuanya sudah tercapai. Oke, kita langsung saja pada contoh kasusnya. Jadi di sini, dalam contoh kasus ini, diberikan sebuah initial state atau keadaan awal, di mana ada B di atas A, on B, A, ada A di atas meja, on table A, dan ada C di atas meja, on table C, dan ada D di atas meja, on table D, dan empty. Artinya, di sini si lengan robotnya tidak sedang megang apa-apa. Lalu, ditugaskan si robot ini untuk bisa menyusun balok dalam bentuk seperti ini. C di atas A, on C, A, dan A-nya di atas meja, on table A, dan B di atas D, on B, D, dan D di atas meja, on table D. Nah, ini adalah keadaan yang ingin dicapai. Nah, nanti pencarian solusi atau membuat rencana penyelesaian ini diawali dengan goal state. Nanti setiap goal state, kan di sini goal state memiliki beberapa predikat. Nanti kita akan bagi-bagi bagaimana cara kita mencapai on C, A, bagaimana cara kita mencapai on table A, bagaimana cara kita mencapai on B, D, dan bagaimana cara kita mencapai on table D. Nah, inilah yang disebut dengan membagi-bagi atau memilah-milah masalah ke dalam bagian yang kecil, kemudian kita nanti menyelesaikan bagian-bagian yang kecil ini, yang lalu nanti kita akan susun menjadi satu kesatuan. Nah, bagaimana caranya? Kita akan lihat satu persatu langkahnya. Oke, langkah yang pertama, di sini kita akan memasukkan goal state ke dalam stack. Anggaplah ini stack. Jadi nanti stack itu setiap perintah yang dimasukkan atau setiap predikat yang dimasukkan itu akan berada di atas, sehingga apa yang sudah dimasukkan ke stack itu nanti akan makin turun ke bawah. Langkah pertama kita masukkan di sini goal state-nya ke dalam stack. Kemudian di sini kita punya gambaran dari keadaan saat ini. Nah, ini adalah tadi goal stack-nya, sedangkan ini adalah kondisi saat ini di mana posisinya masih B di atas A, A-nya di atas meja, kemudian C-nya di atas meja, D-nya di atas meja, dan si lengan robotnya masih kosong. Ini adalah keadaan saat ini. Nah, kemudian kita bagi-bagi kondisi yang diinginkan. Kondisi yang diinginkan itu adalah pertama kan harus C-nya itu harus di atas A. Nah, ini belum tercapai ya, karena kalau kita lihat sekarang di atas C tidak ada apa-apa. Di atas A malah ada B kan ya. Kemudian B-nya di atas D. Nah, kalau kita lihat di sini D-nya belum ada apa-apa, sehingga ini adalah dua keadaan yang belum tercapai. Sedangkan kalau A di atas meja ini sudah tercapai, D di atas meja juga ini sudah tercapai. Ya, ini A di atas meja, B di atas meja ini sudah tercapai, sehingga
dari goal state ini yang belum tercapai ada dua, yaitu C di atas A dan B di atas A itu belum tercapai. Selanjutnya, untuk langkah kedua, kita pastikan apakah kondisi yang ingin kita capai itu sudah terpenuhi atau belum. Jadi kondisi yang kita capai adalah C di atas A. Apakah sudah terpenuhi di keadaan saat ini? Ternyata kan itu belum terpenuhi, sehingga di sini kita harus menghilangkan atau mengambil kondisi C di atas A yang ingin kita capai, lalu kita ganti dengan predikat bagaimana caranya agar C bisa di atas A. Nah, di sini C-nya bisa di atas A. Berarti bagaimana caranya? Berarti kita harus melakukan menghilangkan yang ada di A. Nah, di atas A-nya harus kita hilangkan, harus kita kosongkan. Kemudian kita harus mengambil C. Lalu jika A-nya sudah kosong dan C-nya sudah diambil, barulah kita bisa menyimpan C di atas A. Jadi, untuk bisa mencapai kondisi C di atas A itu, kita harus pastikan tidak ada apapun di atas A. Lalu kita harus mengambil C-nya. Lalu jika kondisi A-nya sudah bersih, sudah tidak ada apapun di atas A dan C-nya sudah dipegang, barulah kita bisa menyimpan C, memasukkan operator untuk menyimpan C di atas A. Nah, ini mengganti. Jadi, si on C, A-nya kita ambil, kemudian kita push perintah-perintah yang baru yang akan menggantikan C menjadi A. Jadi di sini kita uraikan bagaimana sih langkah agar C bisa di atas A. Kemudian kita cek. Perintah pertama adalah clear A. Apakah clear A sudah terjadi di sini? Ternyata belum. Kenapa? Karena di atas A masih ada B. Nah, kita tidak bisa melakukan clear A kalau sesuatu di atas A itu masih ada. Jadi, karena ada itu, maka clear A-nya harus kita ganti. Bagaimana caranya kita ganti? Berarti kondisi pertama, ada B di atas A. Pastikan tidak ada apapun di atas B. Lalu pastikan si lengannya kosong. Kalau B di atas A sudah ada, B-nya tidak ada apapun, dan si tangannya kosong, barulah kita harus mengambil B di atas A. Atau melakukan perintah unstack B, A. Ini adalah bagaimana caranya kita untuk menghilangkan objek di atas A. Yaitu pastikan apa yang ada di atas A, yaitu ternyata B on A, di atas A ada B. Clear, berarti pastikan tidak ada apapun di atas B. Lalu jika B di atas A, B-nya udah clear, di atasnya tidak ada apapun, dan lengan robot sedang tidak memegang apapun, barulah kita bisa melakukan operasi atau operator unstack B, A. Ini adalah untuk membuat kondisi A tercapai. Sekarang kita cek. Di paling atas stack itu, kondisinya adalah on B, A. Dan ini tercapai dalam keadaan saat ini. Nah, berarti kita bisa melakukan perintah clear B. Nah, karena kan ininya udah ada. Berarti ini kita hapus, berarti clear B. Kemudian pastikan ini kosong, berarti kita bisa menggunakan perintah unstack B, A. Berarti mengambil B dalam mengambil B yang ada di atas A. Nah, karena sudah tercapai, berarti kondisi sekarang kita hapus. Nah, kenapa kita hapus? Karena unstack-nya udah bisa dilakukan. Kalau unstack ini sudah kita kerjakan, kan gini, B di atas A sudah tercapai tadi, kan? B di atas A sudah tercapai. Berarti selanjutnya kita tinggal lakukan perintah clear B. Udah ada. Tadi clear B artinya tidak ada apapun di B, terus tangannya masih kosong, kemudian pada saat kondisi ini semuanya sudah terjadi, kita akan unstack B. Nah, ini unstack B. B-nya diambil oleh si lengan robot. Karena kita sudah masuk ke fase unstack B, berarti ini, dan ini itu dihapus, tinggal sisa ini. Ini adalah kondisi saat ini, setelah kita melakukan perintah unstack B, A, mengambil B dari atas A. Ini adalah current state-nya. Sekarang kita balik lagi, cek apakah kondisi holding C terjadi.
ternyata tidak terjadi karena C-nya masih di atas meja dan lengan robotnya sedang memegang B. Maka untuk bisa melakukan holding C, kita ganti dengan melihat unstackable C. Nah, kondisi B, C-nya sedang ada di atas meja. Pastikan tidak ada apapun di atas C dan pastikan lengan robotnya kosong. Jika kita sudah bisa memiliki predikat on table C, clear C, dan empty, barulah kita bisa memasukkan perintah pick up C atau mengambil C dari atas meja. Oke, sekarang kita satu-satu. Apakah on table C terjadi? Oke, on table C udah terjadi. Berarti next kita bisa melakukan clear D. Clear D terjadi, kemudian holding clear D nggak ada, clear D, terus clear D-nya udah benar, tidak ada apapun di atas D. Holding B terjadi di sini, kemudian setelah ada clear B dan holding B, maka barulah kita bisa melakukan stack B, D. B-nya disimpan di atas D, setelah itu barulah kita hapus, dan sekarang kita punya keadaan ini. On table C, clear C, dan empty. Karena sudah ada, on table C-nya udah terpenuhi, clear C-nya terpenuhi, tinggal pick up C, ambil C-nya. Lalu selanjutnya clear A dan holding C udah ada, clear A tidak ada apapun di atas A dan C-nya sedang dipegang. Barulah kita masukkan perintah stack C, A. Artinya kita menyimpan C di atas A. Nah, sekarang kita lihat on B, D sudah ada. Ini on C, A sudah ada, on table A, on table D ada, on B, D juga udah ada. Nah, jika kondisi di stack sama dengan kondisi di current state, maka goal state sudah terpenuhi. Maka disinilah dengan robot bisa selesai pekerjaannya. Kenapa? Karena apa yang ada di stack sekarang sudah sama dengan apa yang ada dalam current state. Artinya goal state yang diharapkan sudah bisa terpenuhi oleh pekerjaan dengan robot. Nah, sehingga dari langkah 1 sampai 6 tadi, rencana penyelesaian masalah yang digunakan oleh si goal stack planning pertama adalah unstack B, A, mengambil B dari A, kemudian stack B ke D, menyimpan B di atas D, kemudian pick up C, mengambil si C, lalu simpan C di atas A. Ini adalah plan-nya, rencana penyelesaian masalah menggunakan metode goal stack planning yang sudah dijelaskan. Oke. Nah, selanjutnya setelah teman-teman tadi diajak untuk membahas metode goal stack planning, sekarang masuk ke proses diskusi. Silakan lakukan diskusi dengan kelompoknya untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Lalu kemudian nanti untuk tugas 7, nah ini tugas 7 ada waktunya, silakan teman-teman pastikan sudah mempelajari materi L7 dan sudah melakukan diskusi dengan kelompoknya. Nanti hasil diskusinya teman-teman upload, kemudian yang dipresentasikan di video itu adalah hanya hasil diskusi nomor 4 saja. Nomor 4, lalu dibuatkan videonya, diunggah, nanti laporan hasil penyelesaian soal diskusi semuanya dan link videonya upload ke LMS. Begitu untuk materi kita hari ini. Di minggu depan kita akan bertemu kembali dengan konsep yang baru yaitu konsep learning. Jadi silakan teman-teman pelajari lagi tentang konsep learning dan terima kasih atas perhatian teman-teman pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.